Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Ustadz Muhammad. Kita kembali di kontennya tentang agamis. Ini ada pertanyaan lagi Pak Ustadz dari netizen. Suami istri sudah menikah 7 tahun. Si istri dilarang ketemu orang tuanya sama suaminya dengan alasan nanti sakit hati lagi dengan perkataan orang tua si istri. Bagaimana hukumnya suami melarang istri bertemu dengan orang tuanya, dan apakah boleh si istri diam-diam bertemu orang tuanya tanpa izin suami? Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang saya katakan itu sindrom ya. Saya sendiri pribadi menyelesaikan pengaduan langsung ke saya ya dari si apa boleh katakan pelaku atau yang melakukan itu. Mungkin kalau saya hitung lebih dari 10 kasus yang pernah diadukan ke saya. 10 kasus? Ya, sebagian dulu ya murid saya sudah menikah kemudian mengadukan masalah itu yang kelihatan Pak Ustaz. Iya, yang mengadukan ke saya. Kalau Lebih mungkin dunia berapa tidak tahu. Ya itu artinya kan sampai saya mikir apa ya sindrom gitu. Sampai saya sebut itu suatu mungkin sindrom antara mertua perempuan dengan menantu perempuan. Ya Allah alam ya, mungkin ya saya nggak begitu banyak tahu tentang psikologi, tapi saya rasakan tidak ada asap tanpa ya nggak mungkin kalau tidak ada api kan gitu. Tanpa asap. Ya kan nggak mungkin ada asap kalau tidak ada api kan gitu maksudnya. Artinya ya bisa jadi kadang apa ya, karena penyebabnya kan harus tahu kan, nggak mungkin tiba-tiba orang itu benci atau cinta kepada seseorang, pasti dia like atau dislike ya, suka atau tidak suka kan ada penyebab toh, meskipun penyebab itu kecil atau besar. Nah ini yang mungkin perlu diteliti, terutama mungkin yang bidangnya backgroundnya psikologis ya, itu lebih diteliti apa sih backgroundnya kok bisa suka. Bisa jadi dia merasa ini masih anak saya, ya memang namanya anak kan tidak mungkin ada mantan anak kan gitu ya. Sampai selamanya pun tetap anak, meskipun dia sudah menikah ya tetap anak. Tapi kan yang satu yang nggak boleh dilupakan, atau saya jawab dulu secara global dulu, bahwa pertama, apakah boleh suami melarang istri bertemu dengan orang tua? Yang jelas nggak boleh kan, itu berarti melarang istri untuk birrul walidain, melarang istri untuk berbuat taat, atau bahkan bisa menimbulkan dugaan seolah-olah istri ini kurang ajar kan gitu, pukul walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Dan terus apa boleh diam-diam istri kan gitu. Kaidahnya kan begini, perlu dipahami. Kaidahnya itu la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada sang khaliq. Jadi meskipun orang tua menyuruh, tapi suruhannya maksiat umpama, itu maksiat pada khaliq. Maka yang lebih pantas ditaati ya khaliqnya, penciptanya, bukan orang tua. Tapi contoh aja, saya kasih gambaran di Quran di surat Luqman alaihissalam. Luqman itu satu gambaran di satu tokoh di Quran yang menasihati anaknya. Dan anaknya mengatakan la tusyrik billah. Ya bunayya, kata Luqman pada anaknya, wahai putraku, jangan kamu sekutukan Allah Taala. Wa in jahadaka, di antara nasihat beliau, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma. Jikapun kedua orang tuamu itu memaksamu untuk menyekutukan saya, kata Allah Ta'ala, dua orang tuamu memaksamu untuk menyekutukan saya, malas ilmu, sesuatu itu syirik, itu sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentang kesyirikan itu, tidak ada basic informasi tentang kesyirikan itu. Fala tuti'huma, janganlah kamu mentaati kedua orang tuamu. Tapi ada tapinya, lanjutan ayatnya, wa shahibhuma fid dunya ma'rufah, tetaplah kamu mempergauli orang tuamu dengan baik di dunia. Ini syirik lah ya, padahal tidak ada kriminal yang melebihi syirik, karena menduakan sang pencipta yang sudah menciptakan kita, diduakan. Ini syirik ini paling top, sehingga sampai Allah bilang kan semua dosa diampuni kecuali syirik dalam Quran. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan tidak mengampuni orang yang syirik kepada Allah, tapi Allah mengampuni apapun dosa selain syirik. Nah, gambarannya kalau syirik saja, orang tua mama beda agama menyuruh kita syirik,
kita tidak boleh taat, tapi Quran bilang tetap bergaul dengan orang tua secara baik, meskipun dia berbeda agama. Bahkan saya sering saya sering lihat video-video testimoni dari mualaf yang di luar sana, di Amerika, justru kadang mereka anak-anaknya masuk Islam dulu. Si orang tua ini malah tertarik. Maklum kan di Amerika yang kita tahu kan hidup tuh serba bebas ya. Kebebasan remaja dan sebagainya. Wah, bebas. Itu. Jadi si orang tua ini aneh gitu. Setelah masuk Islam kok anak ini 180 derajat berbalik. Nah, juga kalau sikap orang tua, saya kan ya mohon maaf, mungkin walaupun kita belum pernah ke sana kan, kita lihat dari film-film barat tuh hubungan anak dengan orang tua tuh kayak gimana gitu kan. Kalau orang timur kan meskipun bukan Islam ya, tapi masih ada budaya timur kan agak menghormat pada orang tua. Kalau barat kayaknya sih biasa-biasa aja, kayak songong sama orang tua itu biasa. Ini berubah karena si anak ini masuk Islam tiba-tiba berubah. Nah, justru itu membawa si orang tuanya malah ikut masuk Islam karena tertarik kepada si anak. Kenapa kok anak saya kok gini? Kalau bahasa kasarnya kesambet apa anak saya ini kok tiba-tiba apa ini benar anak saya, kata dia. Sampai kepada sikap orang tua. Artinya kan kembali ke situ bahwa kaidahnya itu tadi. Ketika orang tua menyuruh, ini orang tua kan tadi kan suaminya ya, menyuruh untuk tidak ketemu kepada orang tua. Ya, betul. Taat si istri wajib taat kepada suami. Anak wajib taat pada orang tua. Nah, tapi yang perlu digarisbawahi tadi kan itu, bahwa tidak boleh ada taat kepada makhluk dalam bermaksiat durhaka kepada sang khalik, kepada sang pencipta. Jadi nggak boleh kita alasan taat kepada makhluk, alasannya tapi perbuatan taatnya itu berupa kemaksiatan pada Allah. Nah, seperti suami tadi menyuruh, itu kan tidak betul. Itu tidak ketemu sama ibunya. Apa boleh diam-diam? Boleh. Ya cuma harus dia jaga, jangan sampai perasaan suami itu ada. Nah, dan meskipun alasan suami masuk akal, takut apa? Omongan si ibu tidak enak. Ya perasaannya sih. Ya ada masalah mungkin. Bisa jadi orang tuanya. Mungkin ya. Bukan ini orang tua ya. Orang tua istri. Ya entah apa masalahnya. Tapi yang banyak tuh yang saya hadapi, yang tadi yang saya contoh itu si perempuan sama mertuanya. Ya, itu versus mertua. Sering. Itu sindrom. Sering. Sering. Saya dulu pernah mau mendekati pernikahan, itu dia tidak mau gabung sama orang tua, minta sama rumah sendiri. Nah, saya disuruh milih orang tua apa milih dia, milih orang tua, bisa lepas. Ya, jadi itu kan itu boleh itu bukan kemaksiatan. Artinya selama dia harus bisa menjaga juga perasaannya. Jadi kan dia harus bisa menjaga perasaan juga ke suami, walaupun secara syariat tidak dosa. Dalam arti tidak dosanya karena nggak mungkin kan masa durhaka pada orang tua, ada mungkin. Meskipun gimana pun ketemu. Yang penting si istri kan sabar bisa menghadapi omongan orang tua ya diambil saja omongannya, nggak perlu ditanggapi kan. Kalau ditanggapi tambah ini kurang ajar. Tapi kan dia tidak izin sembunyi-sembunyi. Ya walaupun jadi itu bukan suatu kemaksiatan, yang nggak boleh itu keluar itu kan tanpa izin suami, apalagi alasannya cuma suatu alasan yang mubah, yang itu bukan suatu ibadah, bukan suatu. Ada beberapa pengecualian. Contoh kasus lain selain ini ya. Ini orang tua kan wajib, taat pada orang tua wajib. Nggak mungkin lah membiarkan orang tua begitu saja, walaupun alasan apapun lah, alasan dia marahi, alasan dia diomongi sesuatu yang nggak enak, ya sudah dia tampung saja omongannya, cukup didengarkan, lalu dia pergi kan gitu. Nah, cukup, yang penting dia kan tidak putus sama si orang tua kan gitu. Nah, contoh lain, si istri nggak diajari ilmu sholat oleh suami, karena suami kan perlu diketahui suami bukan hanya wajib menafkahi secara nafkah uang atau makanan, pakaian, sandang, pangan, papan, bukan. Tapi dia harus ibadahnya istri semua. Misalnya kan kalau katanya orang Jawa itu kan bojo itu istri itu kan swarga nunut neraka katut. Neraka katut katanya pepatah Jawa kan gitu. Swarga nunut neraka katut. Artinya surga dan nerakanya istri itu juga banyak pengaruh dari suami gitu. Iya, makanya suami kan bukan hanya wajib memberi nafkah kan gitu. Ketika istrinya nggak ngerti urusan haid, kan urusan sama ibadah nanti sholat, nifas, haid,
nggak ngajari suaminya. Kalau suaminya bisa ngajari sendiri, nggak apa-apa dia larang istrinya untuk keluar, nggak usah. Ustaz, kau tak ajari cewek kamu, saya ajari sendiri urusan ibadahmu. Sudah kamu nggak usah keluar, cukup di rumah. Itu nggak apa-apa. Tapi ini dia boleh keluar, ada kasus karena udah dewe. Yang tentang suami karena udah dewe. Ini kan saya bahas pengecualian. Ini kasus-kasus pengecualian. Nah, dia nggak ngerti bodoh tentang agamanya, sholatnya nggak ngerti. Masa dia harus diam saja? Kan tadi kembali ke kaidah tadi, nggak boleh taat kepada makhluk selama itu berupa kedurhakaan kepada sang pencipta kan itu. Nah dia nggak ngerti ilmunya sholat umpama, nggak ngerti ilmunya, ini kan wajib dituntut. Masalah suaminya melarang untuk keluar umpama, dia boleh, bukan ngajari kurang ajar ya. Sekali lagi ini kan pengecualian, bukan kita ngajari kurang ajar pada suami, dan tetap hak suami itu besar. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan adanya di tubuh suami itu banyak luka, terus dijilat tidak kepala sampai kaki, belum bisa memenuhi hak suami tadi. Saking besarnya hak suami, karena suami itu tanggung jawab dunia dan akhirat pada istrinya. Itu surga nunut rokok itu tadi, karena saking besarnya tanggung jawab suami. Kenapa hak suami besar? Karena kewajiban suami juga besar. Hak kan berimbang dengan kewajiban ya gitu. Hak suami besar karena tanggung jawab dia sebagai kepala keluarga itu besar sekali, makanya haknya juga besar. Nah, jadi kembali ke pengecualian tadi. Jadi nggak bisa kalau seperti ini kan istri bodoh tentang sholatnya. Suami tidak mengajari, dia boleh tanpa izin suami keluar ke ustazah atau siapa yang mengerti tentang agama itu belajar agama yang wajib loh. Kalau ilmu-ilmu yang sunnah nggak perlu, dia lebih wajib khidmat kepada suami daripada mempelajari ilmu-ilmu yang sunnah. Saya bicara ini ilmu-ilmu yang wajib diketahui setiap muslim muslimah. Itu harus dia tuntut meskipun suami melarang. Itu. Ya. Jadi ini ya, intinya tidak dosa. Yang penting bisa ya jangan haji mumpung itu. Haji mumpung itu terus hanya dibuat disalahgunakan kan gitu. Nah, pengecualian ya, pengecualian tadi jangan dijadikan haji mumpung gitu. Nah, dan juga kalau dia nggak ke ibu ya jelas dosa. Nanti kan mutus hubungan dengan ibu, jangan dengan ibu. Sama teman saya mutus hubungan karena suatu alasan nggak jelas. Itu pun tidak boleh sampai lebih dari 3 hari dalam syariat. Putus hubungan dengan tak nyapa suaminya atau bermusuhan lebih dari 3 hari itu tidak boleh. Itu lain orang tua, apalagi kepada orang tua. Jadi kesimpulannya itu. Berarti tidak apa-apa ya. Jadi berbohong itu boleh. Bukan berbohong, dia nggak harus berbohong kan. Dia tidak harus berbohong, dia nutupin jujur. Bukan lain berbohong ya. Kalau berbohong itu membicarakan sesuatu yang lain berlainan dengan fakta. Dia kan tidak harus berbohong. Suami lagi keluar kemana, umpama dia diam-diam, nah, itu bukan bohong namanya. Jadi besok saya juga menghitung, nah, diam-diam, oke? Jadi saya ini ada jawabannya dari Pak Ustadz. Jadi Anda yang tanya ini berarti sudah jelas sudah ini, jadi tidak masalah ya? Ya, tidak masalah. Tidak ada alasan itu. Ya paling nanti suaminya marah-marah. Ya, makanya dia harus jagalah, jangan haji mumpung itu. Oke, sampai di sini kita lanjut lagi. Ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum.